kebahagiaan terbesar bagi orang yang imsak, yang syam, yang saum, yang imsak, yang puasa adalah menahan keberadaan diri dari semua dan mengembalikan semua ini adalah kepada Dia sang pemilik diri itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukrillah. Pada malam hari ini kita bisa muwajahah, bisa melaksanakan live langsung ya sahabat. Dan Alhamdulillah Abah sudah ada di tempat ya. Tadi jam 5 lebih sudah sampai di Bekasi ya. Setelah melaksanakan perjalanan dari Kuala Lumpur adalah ke Malaka, ke Johor, kemudian Woodland, Singapura, dan penghujung perjalanan adalah Batam, sahabat. Dan Alhamdulillah malam hari ini Abah sudah berada di rumah kembali. Terima kasih ya Allah. Dan wabil khusus terima kasih kepada sahabat-sahabat Abah, anak-anak Abah yang menemani ya, yang dari Kalimantan maupun yang dari Bekasi, dan juga anak-anak Abah yang dari Palembang, yang dari berbagai daerah yang berkumpul di Kuala Lumpur. Ya semoga semuanya panjenengan dimanapun berada ada dalam kebahagiaan. Pada malam hari ini sahabat, menggunakan waktu yang ada adalah, kata Beh bikin minum dulu. Menggunakan waktu yang ada Abah adalah menggunakan kesempatan ini menjawab daripada pertanyaan sahabat-sahabat kita adalah yang berkaitan perbedaan kata syam, kata saum, kata imsak, kata puasa sahabat. Mari kita bertafakur ya. Dan menggunakan adalah kata atau kalimah yang ada di manakah sesungguhnya letak perbedaan ya. Dan ada hal yang harus barangkali juga, inilah kebiasaan orang kita. Kalau kita ini sudah menerima sesuatu itu tidak pernah dipikirkan gitu sahabat ya. Nah, mari kita rujuk pada Al-Quran, rujuk pada hadis, rujuk pada kitab ulama ya. Apa perbedaan kata saum dan kata siam sahabat? Di dalam Al-Quran, Allah menggunakan kata siam hanya sekali. Ya, dalam surat Maryam ayat 26. Adapun Allah menggunakan kata saum adalah kurang lebih ada 8 kali. Ya, tidak kurang dari 8 kali Allah menggunakan kata saum dari sesungguhnya. Tapi sebenarnya yang disuruh oleh Allah itu saum apa siam. Nah di sini juga kita harus mengerti, karena kalau kita tidak mengerti esensinya, nanti makosidnya akan berbelok daripada tujuan awal dari semua ya. Saum adalah atau siam atau adalah puasa ya sahabat, adalah salah satu adalah amaliyah yang diwajibkan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Tuh. Dalam ayat ini Allah yang diundang adalah yang dihitab oleh Allah adalah orang beriman. Nah, kita harus bedakan dalam Al-Quran kalau Allah memanggil adalah kepada manusia. Contoh adalah haji. Haji itu adalah panggilannya kepada manusia. Artinya seluruh manusia harus berhaji. Wa'adin pinnas walillahi ala nas. Maka adalah hitobnya adalah manusia. Artinya seluruh manusia adalah harus berhaji.
Maka itulah kenapa Abah selalu berikan kritikan. Haji itu adalah apakah betul ke Mekah, karena kalau seandainya ke Mekah, nah perintahnya kenapa kepada manusia, sementara manusia ini adalah yang harus dipahami ya. Maka marilah kita belajar meluruskan segala persoalan yang belum lurus tadi semua, termasuk juga kata saum tadi semua. Dan ironi antara kita, Allah merintahnya siam tapi kita niatnya saum gitu. Makanya kita selalu mengatakan setelah lepas taraweh adalah nawaitu sauma godin ya. Nawaitu sauma godin. Saum adalah berbeda dengan kata siam. Allah menyuruh kita adalah melakukan siam, tetapi banyak kan dari orang Islam karena tidak pernah mengecek kembali ya apakah betul niat nawaitu sauma godin ataukah nawaitu siama godin tadi semua. Nah ini mari kita sekarang kita belajar meluruskan tadi semua. Karena Allah menyuruhnya adalah siam. Nah terus apa perbedaan kata siam dan kata saum tadi semua. Nah kenapa banyak ulama lebih banyak menggunakan kata saum. Padahal perintah Qur'annya adalah kata siam tadi semua. Nah inilah sebetulnya kata siam dan kata saum sahabat sama saja seperti pada saat Allah memerintahkan innama ya'muru masajidallah. Innama ya'muru masdarnya adalah imarah, tetapi kebanyakan daripada ulama menggunakan innama yu'amiru, masdarnya adalah takmir tadi semua ya. Nah, disinilah ada mana umum, ada mana khusus pada siam dan saum, sahabat. Mana yang lebih dalam? Kata siamkah atau kata saumkah? Manakah yang disuruh oleh Allah, siamkah atau saumkah? Sebenarnya. Nah, kalau berdasarkan daripada hurufnya sebetulnya adalah yang harus difahami ya, kata siam dan kata saum ini adalah perbedaannya kita harus mengerti di mana letak perbedaan kata siam dan kata saum tadi semua ya. Di dalam sebuah tulisan ya, jadi kenapa kata saum itu banyak digunakan seperti nawaitu sauma godin ya. Karena kata saum itu sahabat berbeda kata siam. Kata siam itu lebih kepada menahan makan, minum, dan bersetubuh, itu lebih siam sebetulnya. Siam itu adalah sebuah perbuatan untuk menahan makan, minum, dan bersetubuh, itu siam. Maka itulah perintah daripada untuk perintahnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Dari ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, telah diwajibkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, ada kewajiban kadamu untuk syam sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum untuk melakukan syam. Artinya menahan makan, minum, dan bersetubuh ya. Tapi kenapa niatnya menjadikan jadi kata saum, padahal saum itu berbeda dengan kata syam. Kata saum itu adalah menahan dari bicara sebetulnya. Jadi sementara syam menahan dari makan, minum, dan bersetubuh. Tetapi secara luas sahabat, kata saum ini memiliki makna lebih luas dari kata syam. Jadi kalau syam menahan makan, minum, dan bersetubuh, maka ulama lebih cenderung menggunakan kata saum. Karena kata saum itu adalah meliputi juga menahan makan, minum, dan bersetubuh. Jadi kata saum itu meliputi juga menahan bicara gitu loh. Jadi kalau kata syam, maka inilah sebenarnya hanyalah yang ditahan makan, minum, dan bersetubuh gitu. Sementara kata saum tidak hanya makan, minum, dan bersetubuh, tetapi juga yang ditahan adalah bicara ya sahabat. Maka di dalam di dalam Al-Qur'an ya sebagaimana di dalam surat Maryam Allah berfirman bismillahirrahmanirrahim ya. Dikatakan adalah fakuli washrobi adalah waqarri aina ya. Maaf ya, ini kacamatannya. Fa inna taroyinna minal basyari ahada. Fakulli inni nadartu lirrahman. Tuh. Jadi katakan inni nazartu lirrahmani sauman. Nah ini kata sauman. Falan ala ukallimal yauma insiyah. Dikatakan adalah makan dan minumlah dan bersukacitalah engkau jika engkau melihat seseorang, katakanlah sesungguhnya aku telah bernadar adalah untuk tidak bicara. Jadi kata saum itu lebih cenderung
kepada bicara sesungguhnya. Inni nadartu lirrahmani sauman adalah falan ukallimal yauma insiya adalah sesungguhnya aku telah bernazar adalah untuk puasa bicara dari sesungguhnya. Jadi kalau seandainya niatnya nawaitu sauma ghadin, niat saya besok tidak bicara sebetulnya tadi semua. Kalau secara lurusnya. Tetapi disinilah hebatnya ulama, mereka menggunakan kata saum daripada kata syam. Ternyata bukan hanya bicara, kata saum itu melebihi kata syam. Kalau kata syam hanya makan minum dan bersetubuh, dan itulah yang diperintah oleh Allah tadi semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau seandainya jadi kalau pertanyaannya Mas Amrin tadi semua, jadi apakah harus dirubah niatnya tadi semua? Ya sebenarnya kalau buat Abah tidak gitu kan tadi sebenarnya. Karena kata saum adalah meliputi bukan hanya menahan makan, minum dan bersetubuh, tapi kata saum itu meliputi juga menahan dari bicara, dari semua, mendengar. Jadi kata saum sebetulnya lebih saum imsak. Bukan hanya tadi sebetulnya adalah saum itu lebih kepada la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqillallah. Jadi kata saum ini lebih memiliki makna hakikat sebetulnya. Jadi bukan hanya makan, minum, dan bersetubuh, tapi menahan merasa bicara, menahan dari bicara saum. Maka tadi katakan adalah Inni nadartu lirrahmani sauman falam ukallimal yauma insiya. Sesungguhnya aku telah bernadar adalah puasa bicara untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Oleh karena aku tidak akan berbicara kepada siapapun hari ini. Jadi itu kata saum. Jadi kata saum itu lebih kepada bicara. Tetapi kata saum juga lebih luas sahabat, bukan hanya bicara tetapi melihat, mendengar sebetulnya. Maka inilah yang harus kita memahami Al-Quran itu lebih jeli tadi semua. Jadi kalau Allah menyebutkan satu saja, misalnya ada bicara, berarti sebetulnya juga yang harus ditahan oleh kita bukan hanya bicara, tapi melihat, mendengar, imsak sebetulnya. Jadi makna saum secara syariat dan hakikat, secara hakikatnya adalah harus kita mampu menahan bicara. Artinya menahan bicara di sini juga harus menafsirkannya adalah bagaimana kita sesungguhnya adalah ini kalam Allah, basar Allah, sama Allah. Itulah sebenarnya sahabat ya. Jadi ada makna hakikat selalu. Di sebalik makna syariat itu ada makna hakikat tadi semua. Itulah kenapa ulama menggunakan kata saum dari kata syam. Tadi karena kalau syam adalah hanya untuk menahan makan, minum dan bersetubuh. Tapi ulama kita menggunakan kata nawaitu saum. Saum itu bicara. Jadi melebihi batasan itu tadi semua ya, makan, minum dan bersetubuh, tetapi adalah menahan dari bicara, mendengar ya, dengan maka di dalam kitab dijelaskan adalah fa'amma saumu syari'ati ayyum syika anil ma'kulati wal masrubati wa ainil wiqa'i fin nahari wa amma saumu tariqati fahuwa ayyum syika jami'a a'udhanihi adalah minal muharramati ya wa manahi wa dzamaimi mislul ujbi wa ghairi dhahiran wa batinan lailan wa naharo fa idza fa'ala adalah syai'an min hadhil af'alil lati zakarnaha batala saumu tariqati adalah jadi katakan batalnya saum thariqat itu pada saat dikatakan adalah saum syariat menahan diri dari makan dan minum. Fa'amma saumu syariati ayyum syika anil ma'kulati wal masrubati. Ya, jadi saum syariat menahan diri dari makan dan minum dan bersetubuh di waktu siang. Ya. Kemudian adalah wa anil wiqa'i bin nahar, jadi melakukan hubungan di siang hari. Wa amma saumu thariqat, adapun saum thariqat adalah menahan seluruh anggota tubuh dari perbuatan diharamkan, adalah sifat tercela tadi semua ya tadi jadi wiqa bil nahari samantari bahwa ayyum syika jami'al a'dhanihi adalah muharramati wa manahiya wa dama'i mislul ujbi. Nah seperti ujub tadi semua. Kemudian wa ghairi dhahiran ya, dan sebagai lahir
adalah namanya sebagainya lahir dan batin, ya. Dohiron wa batinan, lailan wa naharon, ada siang maupun malam, ya tadi semua. Faida fa'ala syai'an minal hadhil af'alil lati dakarnaha, bila melakukan hal tersebut tadi maka batalah tadi semua. Jadi kalau saum thariqat, sahabat, pada saat kamu ujub, kamu tadi mengucapkan bicara yang tidak baik, kemudian tadi semua, ingatlah. Jadi intinya kenapa kata ulama menggunakan kata saum dari kata syam, walaupun perintahnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syam. Jadi syam, sementara kita saumnya nawa itu saum, sementara saum itu adalah tidak boleh ngomong. Saum itu menahan dari bicara. Tapi ternyata makna saum lebih dalam dari makna syam. Jadi kalau syam hanya menahan makna makan, minum, dan bersetubuh, tapi saum adalah lebih kepada bukan hanya menahan makan, minum, dan bersetubuh, tapi juga bagaimana menjaga penglihatan, pendengaran, kalam. Nah, inilah yang sebetulnya Abah selalu ajak saum hakikat, mengembalikan imsak dari merasa memiliki kepada 7 sifat ma'ani. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqi ilallah, sahabat. Jadi pada dasarnya saum lebih mana syariat dan hakikat tadi semua selalu, itulah ibadah yang selalu tadi. Makanya qala adalah apa namanya, waruba shaimin laisa lahu min saumihi ilal ju wal atsu. Kata Nabi SAW, banyak orang yang berpuasa hasilnya hanya lapar dan dahaga. Nah inilah berarti sesungguhnya yang dimaksud oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam itu adalah bukan hanya menahan makan, minum, dan bersetubuh, tetapi adalah menahan merasa hidup, merasa wujud. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basir, imsak. Itulah imsak. Jadi imsak, maka tadi susunannya adalah syahadat, adalah menyaksikan, adalah diri dohir, diri batin adalah pada diri, kemudian mendirikan si diri, itulah sholat, menahan diri adalah untuk menzakatkan diri, digunakan oleh si diri. Kemudian saum adalah menahan. Jadi makanya tadi kata dari lugot, imsak, saum, syam sama. Intinya adalah menahan. Menahan rasa memiliki perkataan, menahan rasa memiliki pendengaran, menahan rasa memiliki penglihatan, menahan merasa wujud diri. Itulah sesungguhnya. Maka Abah kemarin tadi malam sudah berikan prolog bagaimana belajar saum selama 30 hari menggunakan 3 ruas setiap jari ini adalah mengembalikan kepada dia apa namanya rasa pengakuan yang selama ini kita merasa bersifat. Kita telah merampok sifat-sifat Allah. Maka imsak artinya adalah kita setelah kita selama mengembalikan semuanya, kemudian kita dibiarkan kita menjadikan hamba adalah digunakan olehnya. Tadi semua, tadi ya, kita ini adalah si marzuk yang digunakan oleh si rozak, gitu. Kita ini si makhluk yang digunakan oleh si kholak, gitu. Tadi semua, ya. Jadi digunakan, kita ini si abid yang digunakan oleh si ma'bud. Nah, tugas kita adalah imsak. Nah, itu. Jadi imsak itu, kalau secara lugot ya imsak, nahan kentut pun imsak, nahan ngantuk imsak. Jadi saum itu maknanya luas tadi semua ya. Jadi itu ya Mas siapa Andri tentang pertanyaan kenapa syamkah atau saumkah. Nah tadi semua. Apakah niatnya harus dirubah? Karena kalau berdasarkan arti kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, Allah nyuruhnya syiyam, dan ternyata kata syiyam berbeda kata saum. Sementara niat kita puasa nawaitu sauma godin. Terus tadi semua. Jadi kalau kita hanya sebatas sauma godin, nah ternyata setelah Abah peneliti berbagai kitab, ternyata tidak salah sauma godin juga. Bahkan kejelian ulama menggunakan kata saum gitu kan tadi. Karena saum itu ternyata bukan hanya menahan bicara gitu loh. Nah ini walaupun ada ayat firman Allah tadi adalah inni nadartu lirahmani sauman tadi semua menahan bicara, tetapi sebenarnya adalah memiliki makna yang lebih dalam daripada menahan bicara tadi semua ya sahabat tadi semua. Jadi bagaimana apakah tadi Bang Andri mau diganti misalnya nawa itu syiyama godin? Boleh semua ya. Sebetulnya berdasarkan perintah Allahnya fi'lun amrinnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam.
maka sebetulnya nawaitu syama godin itu lebih tepat sebetulnya. Tapi secara makna, secara kedalaman, sesungguhnya kata saum, itulah kenapa digunakan ulama, karena saum itu ternyata bukan hanya menahan bicara, tapi menahan bicara, jadi lebih ke dalam tadi semua. Sebetulnya sama saja pada saat tiga imam mujtahid menjelaskan tentang aula mastumun nisa. Kalau Imam Malik adalah tadi menyentuh, kalau Imam Syafi'i bahasa menyentuh itu sudah masuk ke dalam seolah-olah mensetubuhi gitu kan tadi semua ya. Nah inilah tentang seorang ulama itu adalah menggunakan kedalaman yang berbeda dari satu ulama pada ulama yang lain. Yang ini harus dipahami ya. Kemudian ini dilanjutkan oleh baginda Nabi, dikatakan adalah warubba shaimin laisa lahu min saumihi illal ju wal atsu. Banyak orang yang berpuasa hasilnya hanyalah lapar dan dahaga. Dalam hadis yang lain palidzalika adalah kilaka min shaimin mubtirun kamin mubtirun shaimun ayyumsiku a'dha'ahu anil manahi adalah wa idza innasi bil jawarihi. Jadi bersabda banyak orang berpuasa ya, banyak yang berpuasa tapi berbuka. Ini tadi semua. Dia nahan makan minum dan bersetubuh tapi dia berbuka. Tadi karena mana saum juga adalah harus tidak mengembalikan tadi bicara. Dia berbuka tadi semua ya. Tidak imsak dia gitu. Tidak imsak merasa wujud diri tadi semua. Ya. Tapi kata Nabi adalah sebaliknya, wa kam min mubtirin shaimun, banyak yang berbuka tapi saum. Dia nggak makan minum karena ternyata esensinya sahabat bukan makan minum dan bersetubuh sebenarnya. Lebih kepada tadi mengembalikan 7 sifat ma'ani di sini. Maka itulah ada pandangan antara syam dan saum gitu. Walaupun kata saum sendiri digunakan oleh Allah hanya 1 surat saja pada surat Maryam, dan maksud saum di situ adalah menahan bicara. Tetapi ulama menggunakan kata saum adalah kepada syam tadi semua. Karena makna syam adalah menahan makan, minum dan bersetubuh. Tetapi ternyata kedalamannya yang mereka ingin tonjolkan adalah kamu harus imsak dari merasa mengambil sifat Allah, merasa wujud. Itu intinya. Maka Nabi bersabda adalah kamin shaimin mubtirun, banyak ada orang yang puasa tapi buka. Tapi wakamin mubtirun shaimun, tapi banyak yang buka tetapi dia saum. Artinya dia makan, minum dan bersetubuh tapi dia merasakan itu mengembalikan sebenarnya yang wujud Allah, yang melihat Allah, yang mendengar Allah, yang berkalam Allah. Itu yang sering Abah sampaikan. Sebetulnya cocok dengan ayat ini sahabat ya, sebentar ya. Dikatakan bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimmus siyami ilal lail. Di sini punya makna hakikat sahabat ya. Tadi dikatakan summa atimmus siyami ilal laili wala tubashiruhunna wa antum akifun bil masajid. Ini kalau dibahas secara hakikat oleh Abah, woi luar biasa nih surat ini. Jadi bukan hanya Allah itu bicara makan, minum dan bersetubuh sebetulnya di sini. Tadi semua dikatakan adalah bagaimana kata Allah summa atimmus siyam tadi semua ilal lail. Kenapa Allah bicara lail? Tadi sebetulnya menahan kamu tidak makan, tidak minum, menahan kamu tidak wujud, menahan kamu tidak berkalam, menahan kamu tidak melihat, mendengar, hidup. Dan itu 7 sifat ma'ani itu tahan oleh kamu sampai mati. Sebetulnya ini secara kalau kita menggunakan tafsir lahutiyah.
Ya, tafsir hakikat, sahabat. Jadi ini sudah Allah bicara bahwa sesungguhnya tahanlah oleh dirimu merasa kamu hidup sampai mati kamu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pantas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu telanjang. Nah itu, mudah-mudahan kamu sampai mati itu adalah walibasuhut taqwa dari semua ya. Jadi ternyata saum itu belajar untuk telanjang, sahabat, sebenarnya secara hakikat yang dalamnya. Maka disinilah kenapa ada bahasa syam, ada bahasa saum. Secara lugat saum artinya adalah menahan bicara. Tapi syam adalah menahan dari makan, minum, dan bersetubuh. Tetapi saum juga memiliki makna menahan makan, minum, dan bersetubuh. Plus tidak boleh ngaku merasa wujud. Tidak boleh ngaku merasa melihat, mendengar, berkalam. Nah itulah. Itulah kenapa ulama menggunakan nawaitu sauma ghadin. Bukan nawaitu syama ghadin. Walaupun Allah menyuruhnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tapi Allah menyuruh kata syam. Tetapi sebenarnya yang diminta adalah saum secara keseluruhan. Tadi semua. Saum, menahan diri, sahabat. Inilah perbedaan kata syam dan kata saum, kata imsak. Tadi imsak itu kan sama, menahan merasa wujud diri, menahan merasa hidup, menahan merasa kita yang melihat, menahan kita yang mendengar. Dan inilah maka Nabi bersabda tadi semua, kamin so'imin mubtirun, banyak orang yang so'im tadi semua, yang tidak makan minum bersetubuh, tetapi dia tidak mampu menahan, dia seolah-olah bicara milik dia, wujud milik dia. Nah, itu maksud Nabi, sahabat. Jadi di sini pun Nabi sudah mengajarkan kepada kita hakikat sebenarnya. Jadi bukan hanya makan, minum, dan bersetubuh, gitu kan tadi semua. Tapi ada mengembalikan tadi semua. Imsak dari merasa mengakui ini wujud diri. Imsak dari mengakui ini adalah kalam diri. Basor diri, sama diri, dan lain sebagainya. Nah itulah maka dikatakan oleh Nabi, kamin so'imin mubtirun. Banyak orang yang menahan makan, minum, bersetubuh, tetapi dia tidak mampu menahan adalah atau tidak mampu mengembalikan sifat Allah pada Allah tadi semua ya. Maka sementara wakamin mubtirun so'imun. Tapi kata Nabi banyak orang yang ada iftar dari yang buka tapi dia saum. Tuh tadi semua. Nah ini maka bahasa Abah, ingat Allah, kenyang ingat Allah, bagus mana ingat lapar ya, ingat puasa ingat lapar tadi semua. Nah, tapi hati-hati jangan nakal kamu di situ. Tadi semua kamu harus mengerti ini. Kita Abah sedang membahas secara hakikatnya tadi semua. Ya. Maka pengertian ayat ini juga sebetulnya adalah summa atimmus syama ilal lail wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah, di sini ada kata masjid nih. Masjid yang mana tuh? Tadi semua, ya. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Nah, karena ada taqrabu berarti di sini kan kita tahu di sini Allah bicara masjid, di atasnya Allah bicara saum. Tadi semua, berarti yang diminta oleh Allah itu sebetulnya apa ya? Nah, ini harus paham kita. Tadi semua, tadi tilka hududullahi fala taqrabuha. Nah, bagaimana? Sampai dikatakanlah apa namanya? Dijelaskan dalam keadaan kamu itikaf di masjid tadi semua, ya. Batas-batas ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Nah, apa maksudnya itu? Gitu. Nah, ini sahabat ya, ini surat ini memiliki adalah innal qur'ani sab'atu butun dari semua. Betul-betul memiliki 7 lapis, setiap lapisan itu memiliki makna yang tipis perbedaannya. Tadi saum, siam. Siam ya saum. Siam hanya menahan minum, tapi kata saum adalah menahan bicara. Tapi ulama menggunakan kata saum. Nawaitu saum agodin, suruh nahan bicara. Tapi ternyata yang ditahan bukan hanya bicara, sahabat, tapi merasa hidup, merasa wujud tadi semua. Ya, ini ya.
Maka dikaitkan dengan perintah tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, nanti melihat bulan. Faman syahida minkumus syahra falyasum faman kana maridun aw ala safarin aw fa iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullah. Ada catatan di situ. Walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Lanjutkan oleh wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Tuh. Begitu panjang Allah bicara, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, untuk sebuah natijah la'allakum yarsudun, supaya kamu sadar. Jadi intinya amaliyah itu membuat kamu melahirkan kesadaran. Tadi semua. Makanya tadi kenapa Nabi bersabda adalah kam min shaimin mubtirun wa kam min mubtirun shaimun. Dan ada lagi hadis, ada warubba shaimun laisa lahu min shaumihi ilal ju wal atas. Kenapa hanya sebatas lapar dan dahaga? Karena kamu nggak sadar puasamu kamu puasa binatang. Sama binatang dikurung di kandang kemudian nggak dikasih makan. Nah, itu ada yang ada bedanya. Terus kalau begitu tadi semua dari siang yang dipikirin kolak melulu tadi semua ya. Mau lebaran pikirin baju, mall dan ya itulah. Jadi sebenarnya bukan saum itu iftar sebenarnya. Maka disinilah juga kenapa ada bahasa juga apa namanya dari Allah itu menggunakan atimus syama ilal lail. Tuh. Jadi atimus syam itu ilal lail, sampai mati, sampai malam. Jadi isyarah dari Allah itu, makanya kenapa dalam Ramadan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dari semua. Kenapa Lailatul Qadar itu 2, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 2. Makin hakikat lagi itu kalau ke situ, sahabat. Ya. Jadi inilah ya harus dipahami. Jadi jangan hanya sebatas adalah apa namanya kita melaksanakan sibuk, melaksanakan nggak makan, nggak minum, rame-rame dulag, tadi rame-rame traweh gitu. Nah ini kadang-kadang orang-orang Islam sekarang ini traweh yang Nabi nyontoin aja sekali, dibikin serius traweh itu gitu. Tapi yang Nabi serius nggak pernah dikerjakan. Nah inilah yang salah kaprah tadi semua ya. Buat apa traweh itu sampai khotaman Quran tadi semua ya. Niat guys, ngaran taraweh. Coba kamu artikan taraweh itu apa gitu kan. Sholat yang sebentar sholat 2 rakaat udhu dulu, namanya juga sholat. Ini sampai udah nyender bacaan Quran sampai aduh. Inilah kadang-kadang orang Islam, yang kecil digede-gedein, yang gede dikecil-kecilin. Yang wajib dibiarkan, yang sunat diagung-agungkan. Inilah kebiasaan kita orang Islam hari ini, sahabat ya. Udah tarawih, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, waladdallin. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Allahu akbar.
Apain surat Al-Baqarah? Tapi sapinya nggak pernah disembelih. Tadi semua. Karena apa? Metodologinya kamu berpikir mencari pahala. Nah inilah persoalannya. Pada saat kamu mencari pahala, pahala kepada siapa? Gitu kan tadi. Kalau yang sholat dia, tadi semua. Ya, yang sing penting itu adalah vibrasi koneksi. Dia yang melakukan. Walaupun satu rakaat, tapi dia yang melakukan. Tadi, maka itu tadi karena istilah kata saum itu dari kata imsak, menahan keberadaan diri. Itu yang harus dibangun sahabatku tadi semua ya. Dan ini dijelaskan dalam kitab surah Asra oleh Nabi tadi. Kamin ablamin soimin mubtirun wa kamin mubtirun soimun. Jadi ada orang yang saum tapi buka, tapi ada orang yang buka tapi saum tadi semua ya. Kemudian dikatakan lagi kama qala Allah taala as-saumu li wa ana ajzibih tadi semua. Firman Allah dalam hadis qudsi, puasa itu untukku dan akulah yang akan membalasnya. Iyalah tadi semua. Pada saat Nabi isbat, sahabat tadi semua. Maka jangan ngomong pahala. Pada saat Nabi isbat, kamu tahan imsak. Ya dia otomatis hidup, ada. Tapi pada saat kamu yang ada, dia nggak ada. Ya dia akan menilai kamu. Kamu tuh akan dinilai pada saat kamu mati, kamu dia yang ada. Maka dia menilaimu. Di pada saat kamu yang ada, dia mati, kamu tidak dinilai. Nah ini harus dipahami. Karena tadi kata Abah juga, rozik dan marzuk satu. Tadi khalik dan makhluk satu. Abid wal ma'bud wahid. Tadi rozik apa namanya wal marzuk wahid. Abid wal ma'bud wahid. Makhluk apa khalik wal makhluk wahid. Tadi semua. Manis dan gula wahid. Tadi semua. Nah, jadi kalau begitu, pahala itu apa gitu kan tadi. Justru disitulah ajron. Allah menggunakan kata ajron adima. Itu adalah maksudnya adalah tidak ada balasan yang paling besar ya dia sendiri Allah. Ada yang lebih besar dari Allah? Adakah pahala Allah lebih besar dari pemberi pahala? Adakah surga Allah lebih indah dari pemilik surga? Tuh sahabat. Karena kalian saja salah menafsirkannya. Padahal nabinya sudah benar. Tadi semua. Ya, pahami. Ya. Maka Allah berkata, kama qala as-saumu li wa ana azzibi wa qala lis-shaimi ada farhatun indal iftari wa farhatun inda ru'yatihi. Maka bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Pertama ialah ketika berbuka. Tadi semua adalah ketika melihat Allah. Tuh. Kan tadi. Jadi mana yang kamu pilih? Melihat Allah kah atau berbuka? Tuh. Ayo. Kalau kamu mendapatkan senangnya berbuka, kamu hanya mendapatkan makanan dan minuman. Tuh. Atau kalau kamu menahannya ada mematikan dari tadi. Yang kata Allah tadi dalam ayat yang tadi adalah summa atimus syamu ilal lail. Tadi semua. Ya. Kamu tuh syam. Menahan wujud diri itu sampai mati. Tadi semua. Dari semua. Atimus syamu ilal lail sampai tadi. Maka kenapa ada Lailatul Qadar dari semua ya. Maka Nabi pun bersabda di sini adalah dikatakan lis-shaimi farhatani farhatun indal iftar wa farhatun inda ru'yatihi. Nah, milih mana? Milih pahala, milih Allah. Ayo. Milih surganya, milih Allahnya. Milih firmannya yang kamu kaji itu atau milik yang berfirmannya. Tuh. Coba cerdas, mulai cerdas. Karena Nabi kita cerdas, patona. Maka itulah kenapa dia bersabda. Tadi sila. Kam min sha'imin mubtirun wa kam min mubtirun sha'imin. Ada orang saum tapi iftar. Ada orang iftar, makan, minum, dan bersetubuh. Tapi saum. Tuh. Mana yang kamu pilih? Tuh. Kemudian kata Allah adalah. Qala Allah Ta'ala as-saumu li wa ana azzibi. Saum itu untukku. Tapi kamu dan dia itu Nabi isbat. Kalau kamu yang ada, dia nggak ada. Pilih mana? Pasti kalau kamu yang ada berarti kamu milihnya kolak. Kamu milihnya kolak, milihnya baju lebaran, kamu milihnya ini. Tapi kalau orang yang siam, yang saumnya benar saum, dia milih Allah. Maka itulah Nabi bersabda, lis-shaimi farhatani farhatun indal iftar wa farhatun inda ru'yatihi. Tadi sebut wujuhu yauma idzin nadirah. Wujuhu, kamu sudah mampu melihat kemanapun hadapan. Melihat wajahnya berseri-seri kamu. Mau pilih apanya? Mau pilih baju lebarannya? Mau pilih
Atau pilih apa, sahabat? Karena Nabi isbat, kata Allah, pilih aku atau pilih yang selainku. Itu, sahabat. Jadi pahami ya dari semua. Jadi katakan juga di sini adalah tentang bagaimana Nabi besar karena disinilah juga dikaitkan wa amma saumul haqiqati. Nah ini ngomongin saum hakikat ya Tuan Syabul Qadir. Wa amma saumul haqiqati fahuwa imsakul fuadi. Imsak fuad ya. Wa amma saum hakikat adalah menjaga hati dari selain Allah. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. La hayyun. Aku tak hidup ya Allah kecuali hidup. La ilmun. Aku tak ada ilmu ya Allah kecuali ilmu-Mu. La sami'un. Aku tidak punya pendengaran kecuali pendengaran-Mu. La basyirun. Aku buta ya Allah kecuali penglihatan-Mu. La mutakallimun, aku bisu ya Allah kecuali kalam. La qadirun, aku tidak punya kekuasaan kecuali kuasamu. La muridun, aku tidak punya kehendak ya Allah kecuali kehendak-Mu. La mutakallimun, aku bisu kecuali dengan kalam. La maujudun, aku tidak ada ya kecuali karena adanya Engkau. Itulah sahabat. Kebahagiaan terbesar bagi orang yang imsak, yang syam, yang saum, yang imsak, yang puasa adalah menahan keberadaan diri dari semua dan mengembalikan semua ini adalah kepada Dia sang pemilik diri itu sendiri dari semua ya. Jadi itu ya sahabat yang harus dipahami. Maka dikatakan adalah dikatakan wa amma saumul haqiqati bahwa imsakul fuadi adalah mimma syawallah ta'ala wa imsaku adalah anna mahabbatan musyahadatihi adalah dikatakan ghairillahi ta'ala kama qala Allah ta'ala al insanu sirri wa ana syirah. Al insanu sirri, insan itu rahasia aku dan aku rahasia insan. Wallahul batinul insan wal insan dokhirullah. Dan Allah itu batinnya Muhammad. Allah itu batinnya Muhammad. Manis itu batinnya gula. Dan gula adalah dohirnya manis. Tuh. Dan gula adalah batinnya permen sugus. Dan permen sugus si Adam. Dohirnya tuh, si gula. Nah, itulah saum sahabat. Ya. Jadi disitulah ya Mas Andri kenapa menggunakan beda kata syam dan kata saum semua ya. Saum hanya menahan bicara. Jadi kalau kita sekarang udah dijelaskan oleh Abah, jadi bagaimana Bah kalau begitu niatnya besok? Nawah itu tetap saum agodin. Tetapi kamu sudah mengerti saum di situ bukan hanya menahan bicara, tapi menahan la hayyun, la ilmun, la samiun. Itulah kenapa Abah pernah menyalahkan juga sebelumnya. Kenapa Allah menyuruhnya siam? Siam itu hanya menahan makan, minum, dan bersetubuh. Gitu, siam. Tapi kenapa niatnya nawa itu saum? Oh ternyata saum itu bukan hanya siam. Bukan hanya makan, minum, dan bersetubuh. Karena cuma makan, minum, dan bersetubuh, kata Nabi. Hanyalah dapat lapar dan dahaga. Berarti yang sebenarnya bukan disuruh siam. Yang gitu kan tadi. Tapi adalah saum. Tadi semua. Tadi. Menahan makan, minum, dan bersetubuh itu. Ada bahkan Nabi berkata, seolah-olah boleh makan, minum, dan bersetubuh. Tapi kamu tahan keberadaan wujudmu itu. Tuh. Sehingga Nabi mengumpamakan orang yang saum tapi iftar. Tadi yang menahan makan, minum, bersetubuh. Tapi iftar. Karena dia merasa tidak menahan keberadaan wujud diri. Tapi orang yang justru makan, minum, dan bersetubuh. Malah disebut kata Nabi adalah saum. Gitu kan tadi semua. Nah itulah sahabat ya. Maka itulah sebenarnya apapun sudah Abah ajarkan semua. Tekuk lidah, rapatkan gigi setiap pagi. Tadi semua ya. Penyerahan diri. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Nah
Jadi amalia-amalia yang kita lakukan sahabat, tapi wabil khusus adalah nanti setelah nisfu Sya'ban adalah supaya menyambut Ramadan dalam keadaan ringan, kita serahkan semuanya ya. Kita telanjangi dari semakan tadi. Supaya apa? Tadi kan kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang takwa. Tuh. Di situ Allah mau menjadikan kamu mudah-mudahan kamu menjadi orang yang takwa. Tapi itu hanya berhasil kalau seandainya nanti di ayat selanjutnya, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka hadirkan aku. Bagaimana cara menghadirkan aku? Lailan. Maka wa'atimus syamu ilal lail. Tahanlah. Kau tahan sampai datangnya mati. Tadi semua. Wa'atimus syamu ilal lail. Ya. Kalau kamu tadi semua, makanya kata Allah, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka lakukan fal yastajibu li, laksanakan kewajibanmu, nafikan dirimu. Tuh. Kembalikan sebenarnya yang wujud Allah, yang melihat Allah, yang mendengar Allah, yang berkalam Allah, yang melihat Allah, yang berilmu Allah. La maujudun bihaqi ilallah, pindahkan dari la ilaha illallah la ma'buda illallah pada tubuhmu, la ilaha illallah la maqsuda illallah pada hatimu, la ilaha illallah la matluba illallah pada sirmu, la ilaha illallah la maujuda illallah. Tadi semua. La ilaha illallah la ilaha illa huwa la ilaha illa anta la ilaha illa ana. Innani anallah. Innani sesungguhnya aku Allah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Tiada ilah kecuali aku. Fa'budni wa aqimis salati li dzikri. Bagaimana dzikirnya tadi? Bagaimana dzikirnya? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sedang berdiri, sedang duduk, sedang apapun semua adalah zikir kulu jasad, pada kulit, pada bulu, pada tulang, pada darah, pada sungsummu. Pada latifah qalbi syiri ruhi tadi semua, pada latifatul apa khofi akhfa nafsi dan latifatul qalabmu, pada ruh jismanimu, ruh ruhanimu, ruh sultani, pada ruh qudsimu, pada jannatul ma'wamu, pada jannatul naimu, pada jannatul firdausmu, pada jannatul kurbahmu, pada sabutnya, pada batoknya, pada dagingnya, dan pada buah kelapanya, sampai ketemu dagingnya. Dan kalau bisa pakai oleh kamu sampai jadi jelantrah. Semua. Itulah ma'rifat. Semua. Ya. Perlu dibuktikan, sahabat. Jadi ayat ini, saum ini maknanya luas, Mas Ardi. Ya, sehat semualah. Tadi semua ya, tadi semua. Makalah, ayo terus semua ya. Karena semua hidup adalah proses belajar. Semua ya. Semua, ya semoga semua baik-baik sajalah tahun 2026 ini ya. Gak usah takut dengan apapun, ya. Di sini senang, di sana pun senang. Hidup senang, mati pun senang. Begini senang, datang kiamat pun senang. Apa yang kamu takutkan kalau bersama Allah? Tadi semua, aku lebih suka kiamat saat ini asal bersama Allah. Nah itulah kiamat. Ya. Kalau sudah di situ, la khaufun alaihim walahum yazanun. Sehat semua panjenengan, karena Abah juga baru sampai, tapi Abah yang menggunakan waktu bertanya tadi semua sambil tadi ada mau ada tamu yang datang ke Abah tadi semua. Kalau dalam bahasa manusia capek, tapi ternyata pada saat ruh hidup nggak ada capeknya sahabat hidup ini tadi. Maka teman-teman Abah yang mendampingi Abah itu berguguran tadi semua. Supir berguguran, yang nganter berguguran, tapi kakek ini nggak ada matinya tadi semua. Kenapa? Karena bukan lagi manusia jasad tadi semua ya. Dalam 1 tahun ini berkeliling, yang nganternya malah kedodoran semua tadi semua. Tadi semua ya, tadi semua. Inilah
Pada saat jiwa sudah hidup, maka tubuhmu akan hidup semua. Pada saat jiwa sudah hidup, maka semuanya akan berbuah berkah. Tadi kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsasunar nurun ala nurin yahdillahu linuri man yasha. Udah. Sehat semua, berkah semua ya. Kali lagi, oh ya, buat teman-teman, besok Kamis malam Jumat, karena kita akan hari Sabtu ada acara At-Taqoh sekaligus untuk menyambut Ramadan. Maka untuk besok Kamis malam Jumat Abah liburkan. Pertama karena tadi kalau Abah sih nggak capek dari semua ya. Pertama si Umi yang masaknya capek katanya, dia baru pulang, dia ikut Abah dari Kuala Lumpur, dari Malaysia, sehingga Abah maklum dari semua ya. Yang kedua, ketua tadi ngikut Abah ke Malaysia, ke Singapura, ke Batam. Wakil ketua, sekretaris, bendahara ngikut semua dari semua. 20 orang ngikut. Ternyata kata mereka, waduh, ngikutin Abah ini. Iyalah, Abah kan udah mati. Kalau orang udah mati, nggak ada mati lagi tadi semua. Jadi nggak tahu judul capek itu di mana capeknya itu kan tadi semua. Karena jiwanya sudah hidup tadi semua. Ya, jadi itu saja. Jadi besok sementara untuk acara khotaman dan dikiran Kamis malam Jumat kita liburkan. Diganti dengan pengajian live nanti dari Abah besok, khusus masih membahas bab saum dan juga membahas tentang bab nisfu Sya'ban ya. Kemudian juga Sabtu malam Minggu tanggal 29 maka kita akan melaksanakan dikir At-Taqoh terakhir di bulan Sya'ban sebelum masuk bulan Ramadan nanti semua. Maka inilah perjalanan kita dari Muharram tadi semua adalah Rajab untuk ruhmu la ilaha illallah, Sya'ban adalah untuk jasadmu, adalah di bulan Sya'ban sekarang Rasulullah sholawat dari semua dengan la ilaha illallah pada batinmu, Muhammad Rasulullah pada jasadmu, sholat pada ruhmu, sholawat pada badanmu. Tuh, itu sahabat ya. Itu saja nanti. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang suka jauh dari Priuk dari mana, jadi besok diliburkan saja. Nanti malam Jumat, malam Sabtu saja ya dikir At-Taqoh ya. Dan buat teman-teman yang ingin bergabung pada Zikir At-Taqoh dimanapun berada silakan saja ya. Karena inilah tentang kembali lagi sahabat. Kenapa Zikir At-Taqoh? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zikirnya la ilaha illallah dengan salawat nariyah pada tubuh tadi ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatim wa yastasqil ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laki. Sebanyak jumlah makhluk yang bernafas dari semua ya. Sehat semua, mohon maaf atas kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.